Perkenalkan, nama saya Ingrid C. Taniwel dengan nomor NPM saya 12 11 42 01 19 01 06 dengan nomor absen saya 19. Saya kelas E keperawatan. Saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek penyakit jantung koroner untuk memenuhi tugas dari dosen saya di mata kuliah Medikal Beda 1. Yang pertama-tama yang saya akan jelaskan di sini adalah definisi, etiologi, tanda dan gejala, patofisiologi, dan diagnosa yang muncul pada penyakit jantung koroner tersebut. Baik, definisi jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau disebut arteri koroner adalah penyakit yang perlu diwaspadai. Penyakit arteri koroner merupakan sumbatan aliran darah yang disebabkan oleh penumpukan kolesterol atau substansi pada pembuluh darah arteri. Kemudian ada etiologi jantung koroner. Jantung koroner disebabkan oleh kerusakan pada pembuluh darah jantung atau arteri koroner. Kerusakan tersebut disebabkan oleh penumpukan ateroma pada dinding arteri. Ateroma tersebut terdiri dari kolesterol dan sisa-sisa metabolisme tubuh. Kemudian, tanda dan gejala. Seseorang yang menderita penyakit jantung koroner, tanda-tanda umum yang akan dia temui yaitu ada nyeri dada, kemudian tertekan di dada, kemudian rasa berat di dada, rasa mual atau nyeri ulu hati, berikut keringat dingin dan rasa terbakar. Kemudian ada patofisiologi dari penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi apabila pembuluh darah yang mengandung lipoprotein, kolesterol, dan sisa-sisa jaringan dan terbentuknya kalsium pada pembuluh darah. Hal ini terjadi kekurangan suplai oksigen dan nutrisi sehingga menimbulkan infrak miokard. Kolesterol dibawa oleh beberapa lipoprotein, antara lain yaitu ada VLDL sebagai pengangkut dan salah satu penumpang yaitu trigliserida, kemudian LDL dan HDL membawa hampir semua kolesterol. HDL akan menurunkan risiko penyakit jantung. Kemudian kadar kolesterol total dan kadar kolesterol total HDL akan mempengaruhi risiko penyakit jantung koroner. Kemudian ada diagnosa yang ditemukan pada penyakit jantung koroner. Menurut teori, diagnosa perawatan yang dapat timbul pada klien dengan jantung koroner ada 4 diagnosa, yaitu nyeri berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai darah dan oksigen dengan kebutuhan miokardium, akibat sekunder dari penurunan suplai darah ke miokardium, peningkatan produksi asam laknat. Kedua, penurunan curah hujan berhubungan dengan perubahan kontak aktivitas irama dan kontak efektif elektrik. Ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan penurunan perfusi perifer akibat sekunder dari ketidakseimbangan suplai oksigen miokard dengan kebutuhan intensitas berhubungan dengan rasa takut akan kematian, ancaman, dan perubahan kesehatan. Baik, setelah gambaran umum dari penyakit jantung koroner, sini saya akan bahas tentang pertama-tama tentang inti dari aspek tersebut, yaitu ada pengkajian, kemudian analisa data, ketiga ada diagnosa,
keempat ada intervensi, kemudian implementasi, dan yang berikutnya dan yang terakhir ialah evaluasi. Yang pertama-tama yang dilakukan perawat terhadap pasien yang dirawat di rumah sakit yaitu mengkaji identitas pasien. Perawat yang akan melakukan pengkajian atau tindakan harus masuk dan menanyakan identitas nama pasien tersebut. Ada juga mengenalkan diri perawat tersebut dan memberikan arah langkah-langkah dan penjelasan tentang pengkajian, kemudian tindakan yang akan dilakukan oleh perawat tersebut. Pengkajian keperawatan, identitas pasien yang terdiri dari nama, umur, tempat, jenis kelamin, kemudian suku, agama, warga negara, bahasa yang digunakan, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Kemudian penanggung jawab, itu ada nama, alamat, hubungan dengan pasien dan keluhan utama. Di sini pengkajian keperawatan dengan identitas pasien yang saya temui yaitu nama Tuan N dengan umur 49 tahun. Kemudian jenis kelamin laki-laki, suku Jawa, agama Islam, warga negara Indonesia, bahasa yang digunakan bahasa Melayu, pendidikan SMA, pekerjaan seorang TNI, kemudian penanggung jawab yaitu istrinya atau nama Tuan Nyonya S, hubungan dengan klien adalah istri. Kemudian ada keluhan utama. Keluhan utama, pasien ini merasakan nyeri dada dan sesak nafas dan yang terjadi pada 2 hari yang lalu. Kemudian penyakit dahulu yang ditemui dalam kasus ini yaitu tidak pernah diderita obat yang biasa dikonsumsi, tidak ada riwayat alergi, tidak ada, kemudian alat pembantu yang digunakan oleh pasien tersebut tidak ada, riwayat pekerjaan pun tidak ada, kemudian riwayat kesehatan keluarga, penyakit keturunan dari pasien tersebut, tidak pernah mengalami penyakit atau jantung koroner sama seperti pasien tersebut. Penyakit yang pernah diderita anggota keluarga yaitu TBC, penyakit yang sudah diderita anggota keluarga tidak ada. Kemudian setelah pengkajian tersebut, identitas pasien masuk pada inogram. Kemudian pemeriksaan fisik. Pada pengkajian ini ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang saya ambil yaitu keadaan umum pasien, yaitu kompas mentis, yaitu G-nya 4, C-nya 5, dan S-nya 6. Kemudian saya melakukan TTV terhadap pasien tersebut dan TD-nya yaitu 896/53 mm Ag, kemudian N nadi adalah 87 kali per menit, kemudian S suhu yaitu 36 Celcius, dan R respirasi RR atau respirasi yaitu 89 kali per menit. Kemudian pemeriksaan fisik tersebut juga dimulai dari kepala
Infeksi kepala, yaitu infeksinya menyebabkan ditemukan rambut merata, tidak berubah, tidak ditemui lesi, tidak ditemui benjolan, tidak pendarahan, ukuran dan bentuk proporsional. Palpasi, tidak adanya nyeri tekan, adanya benjolan abnormal. Kemudian pusing atau sakit kepala tidak ada. Kemudian bagi bagian mata diperiksa infeksi, yaitu sklersa. Kemudian palpasi ada konjungtiva, yaitu pandangan jelas dan adanya pembengkakan. Kemudian di bagian hidung dilakukan infeksi, yaitu ditemukannya sekresi, epistaksis, gangguan penciuman tidak ada. Kemudian nyeri tekan tidak ada. Kemudian palpasi massa tidak ada. Kemudian itu abdomen, inspeksi bentuknya normal, flat, tidak adanya lesi, ansites, penegangan dinding perut. Kemudian palpasi, nyeri tekan tidak ada, massa abnormal tidak ada, akutasi BU S 5 kali per menit, perkusi timpani, eksternitas interkumen adalah kekuatan otot. Kemudian ada pemeriksaan penunjang. Sebelum pemeriksaan penunjang, diperiksanya mulut. Mulut adalah dilakukan inspeksi. Inspeksi adalah kebersihan mulut yang baik. Mukosa bibir lembab, tidak ditemukan pendarahan, bicaranya jelas, gangguan penerimaan sering tersedak, tidak ada ditemukan lesi, kemudian batuk. Kelima, dilakukannya infeksi bentuk silinder atau proporsional, pendarahan, serumen, palpasi, nyeri tekan, massa, leher, infeksi, juga ada terlihat lesi, verifikasi, trakea, massa abnormal tidak ada. Dada ada toraks, infeksi, pergerakan dinding dada simetris, kemudian normal, kemudian tidak ditemukan lesi, kemudian retraksi interkosta, kemudian palpasi, yaitu nyeri tekan tidak ada, kemudian nyeri dada tidak ada. Perkusi paru-paru, paru-paru yaitu paru-paru sonor, kemudian akutasi paru-paru. Pemeriksaan penunjang yang diperiksa oleh pasien tersebut adalah pemeriksaan HB atau leukosit, POV, trombosit, kemudian pemeriksaan urin, kemudian pemeriksaan sedimen, dan pemeriksaan kateri, kandida, dan spermatozoa. Klasifikasi data. Klasifikasi data DS atau data sekunder, itu data dari pasien. Ketika pasien mengatakan sesak nafas, sulit melakukan aktivitas yang berlebihan, sering terbangun pada malam hari. Kemudian DO, pasien merasa mengeluh, pasien tampak keadaan umumnya yaitu lemah, kemudian pasien tampak terbaring di tempat tidur, kemudian pasien tampak gelisah, dan di TP yang dilakukan adalah tekanan darah yaitu
90 per 60 mmHg. Kemudian nadi yaitu 87 kali per menit. Kemudian S-nya 36 Celcius. Kemudian aspirasinya 29 kali per menit. Kemudian dari pengkajian masuk pada analisa data. Analisa data terbagi atas 3, yaitu data, etiologi, dan problem. Data yang ditemukan adalah data DSDO yang dijelaskan pada klasifikasi data. Kita pertama-tama harus memasukkan klasifikasi data tersebut pada data pada analisa di bagian pertama analisa data. Kemudian etiologinya, aliran oksigen, arteri koronana menurun. Kemudian problemnya, curah jantung menurun. Kemudian ada rencana asuhan keperawatan. Rencana asuhan keperawatan ini juga terbagi atas 3, atas 4, yaitu pertama, diagnosa keperawatan, tujuan dan kriteria hasil, intervensi dan rasional. Diagnosa dan intervensi sudah masuk pada rencana asuhan keperawatan di bagian ketiga dan keempat yang saya jelaskan. Kemudian diagnosa yang saya angkat dari kasus tersebut yaitu curah jantung menurun berhubungan dengan perubahan frekuensi jantung, ditandai dengan pasien mengatakan sesak nafas, sulit melakukan aktivitas, sering berterbangan pada malam hari. Kemudian D-nya pasien tampak gelisah, pasien tampak terbaring tempat duduk, KU-nya lemah, TTV, tekanan darah 90 per 60 mmHg, kemudian nadi 87 kali per menit, kemudian respirasi 29 kali per menit, kemudian suhu 36 Celcius. Kemudian tujuan dan kriteria hasil. Setelah melakukan tindakan perawatan selama 1x24 jam, curah jantung kembali normal. KH-nya atau kriteria hasilnya yaitu TTV kembali normal, dapat mentoleransi aktivitas, tidak adanya kelelahan. Kemudian frekuensi nafas normal yaitu 19 kali per menit. Kemudian intervensi yaitu observasi TTV, kemudian berikan posisi semipolar. Ketiga, monitor output cairan. Keempat, kolaborasi dengan tim medis untuk memberikan terapi. Kelima, mengajarkan teknik relaksasi. Yang keenam, berikan CO2 sesuai kebutuhan. Berikutnya, rasional. 1. Pengetahuan keadaan umum pasien posisi semipolar, mempermudah pernapasan, mengetahui cairan yang masuk dan keluar. Keempat, memberikan terapi untuk mencegah penyembuhan. Kelima, mengontrol pola napas. Dan keenam, membantu pasien dalam pernapasan. Yang berikutnya, implementasi, melakukan tindakan setelah intervensi yang ditentukan oleh perawat. Yang pertama, dalam intervensi ini terbagi ada 3, yaitu tata, tanggal, dan waktu, implementasi, dan paraf. Yaitu pertama, pada tanggal 15 Oktober tahun 2020, waktu yang ditetapkan yaitu jam 9.00, perawat melakukan observasi TTV terhadap pasien. Kedua, pada tanggal 15 Oktober 2020, jam yang ditentukan yaitu jam 9.30 atau setengah 10 pagi, memberikan posisi nyaman yaitu semipolar.
Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2020 jam yang tukar yaitu jam 11 siang mengontrol output cairan. Kemudian 15 Oktober tahun 2020 jam 12 kolaborasi dengan tim medis untuk memberikan terapi. Yang kelima, 15 Oktober 2020 jam 12 siang mengajarkan teknik relaksasi terhadap pasien. Kemudian tanggal 15 Oktober 2020 jam 1 siang memberikan oksigen secukupnya terhadap pasien. Kemudian evaluasi dari yang diambil ini berdasarkan implementasi dan akhir dari setiap dan tahap dari tindakan yang dilakukan perawat terhadap pasien. Yang pertama, pada tanggal 15 Oktober tahun 2020 pada jam 15.00 atau jam 3 sore, evaluasi yang dilakukan pasien S-nya dengan S-nya atau SOPA-nya yang ditemukan S-nya pasien mengatakan sesak nafas. Kemudian U-nya pasien tampak gelisah. Kemudian oksigen terpasang, respirasi masih sama yaitu 29 kali per menit. Kemudian A, masalah belum teratasi. Kemudian P, melanjutkan intervensi. Berarti masalah dari pengkajian sampai melakukan tindakan implementasi tersebut yang tadi belum dapat atau belum teratasi. Kemudian perawat melanjutkan intervensinya sebagai berikut. Kemudian kedua yaitu 15 Oktober tahun 2020 jam 15 atau jam 3 yaitu SOPA-nya sebagai berikut. Pasien mengatakan sulit melakukan aktivitas. Kemudian O, pasien tampak terbaring di tempat tidur. Yang A, pasien belum teratasi, masalah belum teratasi terhadap pasien tersebut. B, melanjutkan intervensi. Yang ketiga yaitu 15 Oktober tahun 2020 jam 15.00 atau jam 3 sore. SOAP yang ditemukan adalah pasien mengatakan sering terbangun di malam hari, keadaan U-nya lemah, nadi yaitu 87 per menit, TB 90/60 mmHg. Kemudian masalah belum teratasi dan lanjutkan intervensi. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan dan kekurangan saya